Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi SAMSC selaku dosen mata kuliah Sistem Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi bab 12 yang berisi Sistem Akuntansi Biaya. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya Nafisa Ali Ramadhani dengan NPM akhir 234. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lindi Nursya Putri dengan NPM 3 digit terakhir 229. Perkenalkan, saya Rohma Agustina dengan NPM akhir 136. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Aurelia dengan NPM akhir 137. Baik, perkenalkan saya Ferdinando Sadil dengan NPM akhir 116. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi yang lebih dalam, jadi di sini saya akan memberikan gambaran secara singkat tentang materi yang akan kami presentasikan. Nah, materi ini membahas sistem terintegrasi pengawasan produksi dan akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur yang mencakup mekanisme pengendalian order produksi, manajemen bahan baku melalui dokumen-dokumen spesifik, pencatatan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, serta alokasi biaya overhead pabrik. Nah, sistem ini dirancang untuk memastikan akurasi perhitungan biaya produksi, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan penyediaan data keuangan yang andal bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis, pengendalian anggaran, serta evaluasi kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, dokumen yang digunakan yang pertama itu adalah surat order produksi, yaitu dokumen resmi yang berisi instruksi untuk memulai produksi berdasarkan pesanan pembeli. Yang kedua itu adalah daftar kebutuhan bahan, yaitu daftar rinci bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk produksi. Yang ketiga itu adalah daftar kegiatan produksi, yaitu panduan langkah-langkah proses produksi untuk menyelesaikan order. Yang keempat itu adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang atau BPB. Nah, ini merupakan formulir untuk mengeluarkan bahan dari gudang ke departemen produksi. Nah, yang kelima itu adalah bukti pembelian barang gudang, yaitu mencatat pengembalian bahan sisa atau tidak terpakai ke gudang. Nah, yang keenam adalah kartu jam kerja, yaitu dokumen ini berfungsi untuk mencatat waktu kerja tenaga kerja langsung per order produksi. Yang ketujuh itu adalah laporan produk selisih. Nah, ini berfungsi untuk konfirmasi penyelesaian order produksi dan produk siap dijual atau disimpan. Yang kedelapan itu adalah bukti memo atau bukti memorial. Nah, ini berfungsi untuk ini merupakan dokumen untuk mencatat alokasi biaya overhead pabrik atau penyesuaian akuntansi. Nah, yang kesembilan itu adalah register kas keluar. Nah, ini berfungsi untuk mencatat pengeluaran kas terkait biaya produksi, misalnya pembayaran suku cadang. Yang berikutnya adalah fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi ada 5. Yang pertama adalah fungsi penjualan. Fungsi penjualan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Fungsi penjualan ini bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Nah, jika order dari pelanggan ditulis dalam formulir yang disediakan oleh perusahaan, order pelanggan ini akan langsung dapat diserahkan oleh fungsi penjualan ke fungsi produksi. Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Rencana produksi dituangkan oleh fungsi ini dalam dokumen daftar kebutuhan bahan
dan daftar kegiatan produksi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi produksi. Fungsi produksi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Kemudian yang keempat adalah fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Kemudian yang terakhir adalah fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk pesanan tertentu dilakukan oleh fungsi ini dalam kartu harga pokok produk. Biaya overhead yang sesungguhnya terjadi dicatat oleh fungsi akuntansi biaya dalam kartu biaya. Nah, yang selanjutnya adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi ada 4 prosedur. Yang pertama adalah prosedur order produksi, yang dimulai dari penerimaan order penjualan atau permintaan gudang. Kemudian Departemen Produksi mengeluarkan surat order produksi atau SOP sebagai dasar dimulainya proses produksi. Kemudian SOP ini diteruskan ke bagian terkait seperti gudang bahan baku dan pengawasan produksi. Kemudian yang kedua adalah prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Berdasarkan SOP, bagian produksi mengajukan permintaan bahan baku ke gudang. Kemudian gudang mengeluarkan barang dan mencatat pengeluarannya. Nah, dokumen penting yang terkait dengan pengeluaran barang gudang ini ada surat permintaan barang atau SPB dan bukti pengeluaran barang atau BPB. Kemudian yang ketiga adalah prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Di sini mencatat waktu kerja tenaga kerja langsung yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian data ini penting untuk perhitungan biaya produksi dan evaluasi efisiensi kerja. Kemudian yang terakhir adalah prosedur produk selesai. Nah, setelah proses produksi selesai, hasilnya akan dicatat sebagai barang jadi. Kemudian produk akan diserahkan ke gudang barang jadi disertai dokumen serah terima. Berikutnya adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi biaya ada 5. Yang pertama adalah order produksi yang belum selesai. Nah, informasi ini menunjukkan jumlah dan status pesanan produksi yang masih dalam proses atau belum selesai. Manajemen memerlukan informasi ini untuk mengelola kapasitas produksi, mengetahui beban kerja di setiap lini produksi, dan merencanakan penyelesaian dan pengiriman produk. Kemudian yang kedua adalah order produksi yang telah selesai. Informasi ini menunjukkan pesanan yang sudah selesai diproduksi dan siap dikirim atau dijual. Informasi ini penting bagi manajemen untuk mengatur logistik dan pengiriman. Kemudian menyesuaikan persediaan barang jadi dan menyusun laporan kinerja produksi. Kemudian yang ketiga adalah harga pokok produk jadi. Harga pokok produk jadi merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit produk yang telah selesai. Informasi ini digunakan manajemen untuk menentukan harga jual, menilai laba atau rugi,
dan membandingkan efisiensi antar periode produksi. Kemudian yang keempat adalah harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Biaya ini menunjukkan nilai produk yang masih dikerjakan atau work in process pada suatu tanggal. Manajemen membutuhkan informasi ini untuk menyusun laporan keuangan interim, kemudian mengukur efisiensi proses produksi dan mengontrol biaya dan waktu penyelesaian produk. Kemudian yang terakhir adalah biaya menurut pusat biaya. Informasi ini mengelompokkan biaya berdasarkan departemen atau bagian. Hal ini membantu manajemen untuk mengevaluasi kinerja tiap pusat biaya, kemudian mengidentifikasi pemborosan dan mengendalikan anggaran secara lebih tepat. Selanjutnya, terdapat catatan akuntansi yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan selama proses produksi. Kemudian yang kedua yaitu jurnal umum. Dalam sistem akuntansi biaya, jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan juga terpakainya uang muka biaya. Kemudian yang ketiga terdapat kartu harga pokok produk. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Kartu harga pokok produk ini merupakan akun kontrol barang dalam proses ke dalam buku besar. Kemudian yang keempat terdapat register bukti kas keluar. Dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, biaya administrasi dan umum, serta biaya pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Kemudian yang terakhir terdapat kartu biaya. Catatan ini merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi umum, kemudian beban pemasaran. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait. Yang pertama terdapat fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, fungsi penjualan ini bertanggung jawab untuk penerimaan order dari pelanggan dan akan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Kemudian yang kedua terdapat fungsi produksi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab atas pelaksanaan produksi sesuai dengan surat order produksi dan juga daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan. Kemudian yang ketiga terdapat fungsi perencanaan dan juga pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan selama produksi. Perencanaan produksi ini diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan juga peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Kemudian yang keempat terdapat fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi gudang ini bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan juga barang yang lain yang akan digudangkan. Kemudian yang terakhir terdapat fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, dan biaya atau non-produksi ke dalam kartu biaya. Selain itu, fungsi akuntansi biaya ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi terjadinya beban bahan baku, beban tenaga kerja, dan juga beban overhead pabrik, dan juga beban non-produksi ke dalam jurnal pemakaian bahan baku dan jurnal umum, serta melakukan posting ringkasan jurnal untuk ke akun buku besar. Selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama terdapat prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi pembelian atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Kemudian yang kedua terdapat prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, maka diperlukan prosedur untuk melakukan permintaan dan juga mengeluarkan barang dari gudang. Permintaan bahan baku untuk memenuhi order produksi ini didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Yang ketiga, terdapat prosedur pengembalian barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang. Terkadang bahan baku yang telah diambil dari gudang ini untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya akan habis digunakan. Pengembalian bahan baku ke gudang dilakukan melalui fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang gudang. Dengan prosedur ini, dokumen sumber berupa bukti pengembalian barang gudang yang digunakan untuk mengurangi beban bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok yang bersangkutan dan juga menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Kemudian yang keempat, terdapat prosedur pencatatan beban tenaga kerja langsung. Prosedur ini digunakan untuk mencatat beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atau yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Kemudian yang kelima, terdapat prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produk selesai yang ditransfer dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Kemudian yang terakhir, terdapat prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Prosedur ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi umum, dan juga beban pemasaran. Nah, selanjutnya di sini ada unsur pengendalian internal. Menurut Mulyadi, suatu sistem pengendalian internal yang baik itu meliputi 3 hal, yaitu organisasi, sistem otorisasi dan prosedur, serta praktik yang sehat. Selanjutnya di sini ada organisasi. Yang pertama, organisasi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi produksi. Kedua, fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang mengeluarkan biaya. Yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Dan yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pemisahan fungsi ini? Tujuan dari pemisahan fungsi ini sendiri yaitu untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, mengurangi resiko kecurangan, dan memastikan bahwa setiap fungsi yang dapat diawasi itu berjalan secara independen sehingga data yang dihasilkan itu akan lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, surat order produksi akan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kedua, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang akan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Yang ketiga, bukti kas keluar akan diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi keuangan. Yang keempat, daftar kebutuhan bahan dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Yang kelima, daftar kegiatan produksi dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dan diotorisasikan oleh kepala fungsi produksi. Yang keenam, kartu jam kerja diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Nah, setiap tindakan penting seperti penerbitan surat order, permintaan dan pengeluaran barang gudang, serta pengeluaran kas harus mendapatkan otorisasi dari pihak yang berwenang. Prosedur pencatatan harus dilakukan secara sistematis dan terkontrol. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa semua aktivitas telah dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah, sehingga akan menghindari tindakan yang tidak sesuai prosedur dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Selanjutnya ada praktik yang sehat. Yang pertama, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti kas keluar, bukti memorial akan memiliki nomor urut cetak dan penggunaannya akan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, secara periodik akan dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan rekening kontrol biaya dalam buku besar. Yang ketiga, secara periodik akan dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Nah, tujuan dari praktik ini itu untuk menjaga keakuratan data, mendeteksi kesalahan atau kecurangan sejak dini, serta memastikan bahwa catatan akuntansi dan kondisi fisik aset perusahaan selalu sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari pendapat Bapak Mulyadi ini sendiri itu menegaskan bahwa
Pengendalian intern yang efektif meliputi pemisahan fungsi, sistem otorisasi yang jelas, dan praktik pencatatan yang sistematis merupakan fondasi utama untuk mendukung akuntansi manajemen yang handal dan pengawasan produksi yang efektif. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dari sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Nah, bagan alir ini dibagi beberapa proses yang nantinya akan membentuk suatu sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Nah, prosedur-prosedur ini itu digambarkan dalam beberapa bagan yang akan saya jelaskan. Nah, bagan yang pertama adalah bagan alir dokumen prosedur order produksi. Nah, prosedur order produksi ini ditujukan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau untuk memenuhi kebutuhan produk dalam jangka waktu yang tertentu. Nah, contoh prosedur produksi ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan peta pesanannya. Yang kedua adalah bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, karena umumnya perusahaan manufaktur ini menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, maka pengambilan bahan baku dari gudang ini digunakan sebagai prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, prosedur ini tuh digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digunakan seperti bahan baku, bahan penolong, atau suku cadang. Selanjutnya adalah contoh prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Nah, adapun jurnal yang nantinya akan dibuat oleh bagian jurnal untuk mencatat pemain bahan baku adalah barang dalam proses pada persediaan bahan baku. Nah, posting ke dalam akun barang dalam proses ini dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, posting ke dalam akun persediaan. Nah, selanjutnya bahan baku ini akan dikirim ke bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Nah, bahan baku yang sudah diminta oleh fungsi produksi ini ada kalanya tidak semuanya habis dikonsumsi oleh tim produksi pesanan tertentu. Nah, jika misalnya ada kesalahan dari penginputan bahan baku yang dikonsumsi oleh tim produksi, maka bahan-bahan tersebut itu harus dikembalikan oleh setiap fungsi gudang. Nah, pengembalian barang gudang dan pengurangan sebagai akibat pengembalian ini itu dilakukan dengan suatu prosedur pengembalian barang gudang. Adapun jika terjadi pengembalian itu, bagian jurnal akan mencatat pengembalian baku dengan persediaan bahan baku pada barang dalam proses. Nah, pendebitan akun persediaan bahan baku ini dirinci oleh bagian kartu persediaan ke dalam kartu persediaan berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Nah, pengkreditan kartu dari barang ini itu akan dirinci oleh kartu biaya ke dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan berdasarkan bukti pengembalian barang gudang. Yang selanjutnya adalah bagian alir dokumen dari pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, salah satu fungsi produksi ini menerima surat order produksi dari Departemen Produksi yang nantinya itu akan disiapkan oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi yang telah meminta bahan baku melalui prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, atau juga bisa dari pengerjaan order produksi selanjutnya. Dan itu tuh nantinya akan memerlukan tenaga yang waktu kerja serta upahnya itu perlu dicatat melalui prosedur pencatatan waktu kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, jika prosedur ini dilakukan, maka bagian jurnal ini akan membuat bukti memorial sebagai dasar pencatatan distribusi upah di dalam jurnal umum. Adapun jurnalnya adalah barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Nah, selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, setelah suatu pesanan itu selesai dikerjakan, maka fungsi produksi ini akan memberitahukan informasi selesainya pesanan tersebut melalui prosedur produk yang telah selesai. Nah, dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, produk ini nantinya akan dibebani dengan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, pembebanan biaya overhead pabrik kepada pesanan tertentu ini biasanya dilakukan setelah produk selesai dikerjakan. Nah, pendebitan akun barang dalam proses tersebut ini dirinci oleh bagian kartu biaya ke dalam kartu harga pokok produk.
Nah, selanjutnya itu bagian jurnal ini akan gantian untuk mencatat harga produk yang telah diproduksi ke dalam jurnal umum dengan yang pertama ada persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Nah, selanjutnya itu ada bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya dan beban administrasi umum serta beban pemasaran. Nah, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi umum dan beban pemasarannya terjadi melalui berbagai proses, yaitu transaksi pengeluaran kas, transaksi pemakaian barang, transaksi penyusutan dan depresi aset tetap berwujud, terus juga dari amortisasi aset tak berwujud, serta yang terakhir itu terpakainya uang muka biaya. Nah, berikut ini tuh saya akan jelaskan tentang 4 golongan dari prosedur pencatatan berbagai biaya. Nah, selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Nah, jika fungsi perbaikan dan pemeliharaan memakai suku cadang atau minyak pelumas untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya ini tuh dikelompokkan dalam biaya overhead pabrik dan dicatat dalam jurnal, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan suku cadang dan persediaan minyak pelumas. Nah, jika fungsi personalia ini memakai bahan bangunan untuk memperbaiki ruang kantor yang rusak, ini misalnya, maka jurnal yang dicatat adalah beban administrasi dan umum pada persediaan bahan bangunan. Nah, selanjutnya jika fungsi pengiriman barang seperti suku cadang untuk memperbaiki kendaraan truk itu tuh, maka jurnal yang dicatat adalah beban pemasaran pada persediaan suku cadang. Nah, selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang ketiga tadi itu menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Nah, dalam pembayaran gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung ini tuh digunakan akun antara clearing akun gaji dan upah untuk menjembatani catatan dalam register bukti kas keluar dengan jurnal umumnya. Nah, distribusi gaji dan upah ini itu akan menggunakan jurnalnya, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan gaji dan upah. Nah, pencatatan utang yang timbul dari gaji dan upah itu nantinya akan dicatat dalam register bukti kas keluar dengan gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, biaya yang bukan merupakan gaji dan upah ini nantinya akan didistribusikan melalui register bukti kas keluar dengan dasar waktu atau accrual basic. Nah, biaya yang dibayarkan untuk keperluan fungsi produksi ini seperti fungsi administrasi umum dan fungsi pemasaran ini nantinya akan dicatat oleh bagian utang ke dalam register bukti kas keluar berdasarkan bukti kas keluarnya sendiri. Nah, jurnal yang dicatat oleh bagian utang dalam register kas keluar adalah beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada bukti kas keluar yang nantinya akan dibayar. Selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya yang ketiga tadi dan terpakainya uang muka biaya. Nah, biaya yang timbul dari penyusutan, depresiasi, amortisasi itu nantinya itu akan dibuat oleh bagian kartu biaya dan nantinya itu akan dicatat berdasarkan bukti memorial yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Nah, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum, dan biaya pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, dan lain-lainnya itu nantinya akan dicatat oleh bagian jurnal dengan jurnal sebagai berikut, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap, aset tak berwujud, dan asuransi di badi muka. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.